Gue yakin banyak banget Gen Z ataupun orang yang seumuran gue punya kekhawatiran dengan nasib mereka di masa depan, ataupun punya rasa dosa di masa lalu yang sampai sekarang masih terpikirkan ya teman-temannya, yang sampai sekarang itu masih membayang-bayangi. Karena kayaknya orang-orang seumuran kita yang lagi quarter life crisis itu paling rentan banget untuk terkena goncangan mental ya teman-teman ya, terkena mental health issue ya teman-teman ya. Kalian pasti sering banget kan memikirkan, apakah di masa depan gue bisa bertahan, apakah di masa depan gue bisa mengejar apa yang gue cita-citakan, apakah di masa depan gue bisa menjadi orang gitu ya. Atau kalian sering kepikiran masa lalu, seandainya dulu gue berani ngambil keputusan ini, seandainya gue nolak ini, seandainya gue berani untuk melangkah gitu ya. Nah itu pasti banyak pikiran-pikiran kayak gitu berkutat dan bertarung terus di dalam otak kalian, sehingga menyebabkan kalian tidak bisa menikmati waktu kalian yang ada sekarang. Makanya hari ini kita tidak akan bicara tentang bisnis dulu, kita tidak akan bicara tentang self improvement dulu. Kita akan menenangkan batin dulu dengan membahas buku yang judulnya adalah The Power of Now, yang ditulis oleh Eckhart Tolle, yang dirilis tahun 1997. Sebelumnya kenalin, gue Stephen Yang. Gue punya misi ngeringkesin 30 buku. Kalau kalian suka sama konten-konten ini, kalian bisa share konten ini biar banyak orang yang makin tahu dan suka membaca. Harapannya orang yang belum suka membaca buku setelah menonton video ini, mereka akan membeli buku. Kalian juga bisa support channel ini. Caranya gampang, di subscribe doang, atau kalian bisa follow akun sosmed gue biar kita bisa lebih komunikasi, bisa lebih dekat ya teman-teman ya. Kalian juga bisa support dengan cara klik link bagi-bagi yang ada di deskripsi. Nanti nama orang yang support channel ini, nama orang baik akan gue tampilkan di sini sebagai bentuk terima kasih. Dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Menurut Tolle, banyak banget orang yang tidak hidup pada masa ini, pada masa sekarang. Mereka masih terkurung di masa lalu dan juga di masa depan. Mereka terus-terusan memikirkan sesuatu yang bahkan belum terjadi dan sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa dirubah, teman-teman ya. Padahal momen paling penting di hidup kita adalah saat ini. Saat kalian menonton video ini, saat kalian lagi makan, saat kalian pokoknya ya sekarang ini, sekarang yang sedang terjadi ini. Nah, ini adalah momen-momen yang paling penting, bukan momen yang belum terjadi sama udah yang terjadi. Ketika kita terlalu fokus sama masa lalu, kita seringkali terjebak dalam rasa bersalah, penyesalan, atau bahkan trauma. Sebaliknya, kalau kita terlalu fokus memikirkan masa depan, kita bisa dilanda kecemasan yang gak akan ada habisnya. Di beberapa agama mengajarkan bahwa sesuatu itu sudah ditentukan oleh Tuhan ya teman-teman ya. Manusia hanya bisa berusaha. Nah, cuma mungkin karena sifat-sifat konsumtif dan kapitalisme yang terus disebarkan lewat media sosial, kayaknya gensi-gensi zaman sekarang itu sangat-sangat khawatir berlebihan ya teman-teman. Mereka merasa tidak cukup dengan kegiatan yang mereka lakukan. Padahal mereka udah kerja keras, mereka udah melakukan hal yang baik, mereka sudah berusaha yang semampu yang mereka punya gitu ya. Cuma hanya karena tekanan kapitalisme yang semakin tinggi, gaya hidup hedonisme yang mewah yang terus dipamerkan di sosial media, membuat banyak orang sekarang itu stres dan merasa bahwa diri mereka itu sampah, tidak berguna ya teman-teman ya. Belum lagi motivator-motivator dengan mulutnya yang agak keras seperti Timothy Ronald dan sebagainya, yang bilang bahwa kalian itu sampah gitu ya teman-teman. Membuat orang-orang zaman sekarang akan berpikir mereka tuh harusnya seperti robot, tidak ada masa untuk mereka bisa menikmati hidup, untuk menikmati momen. Mereka harus kerja gitu ya. Kerja tipes mati diganti kalian sama kantor kalian nanti ya. Ya, jadi gimana sih caranya kita tidak usah bertarung dengan pikiran seperti itu? Ya kita harus benar-benar sadar, kita harus benar-benar tahu bahwa kita hanya hidup di masa sekarang. Di masa inilah kalian menikmati hidup. Inilah yang kalian lihat sekarang. Kalau kalian nonton video ini ya berarti kalian lihat HP ini. Coba lihat sekeliling kalian. Udara sekarang ini yang kalian hirup, bukan udara di masa depan dan udara sebelumnya. Momen sekarang, kasur sekarang ini yang kalian tempati untuk tidur dan nonton video ini teman-teman. Kalian gak mungkin kan mikirin nanti di masa depan kasur apa. Enggak mungkin. Jadi ya kalian harus sadar bahwa masa terpenting adalah sekarang, bukan masa lalu dan masa depan. Tapi kenapa sih kok kita sering berkutat dengan pikiran kita? Menurut Tolle, ada dua yang membuat kita terus bertarung dengan pikiran kita: ego dan juga pikiran. Itu adalah dua musuh utama kita. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah ego, si dalang yang suka drama. Ego itu dia kayak suara yang ada di kepala kamu yang berusaha untuk terus mencari validasi ya teman-teman ya, mencari pengakuan dari orang lain. Dia sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain. Dia sibuk membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian orang lain yang dipamerkan di stories Instagramnya. Padahal di sosial media, fun fact-nya, mereka hanya memakan apa yang mereka anggap itu momen-momen yang manis. Pahit-pahitnya ya mereka tutup ya teman-teman ya. Itu cuma masalah branding. Makanya kan gak usah iri ngeliat orang pamer di sosmed, wah ini kayaknya hidupnya enak terus. Enggak.
Hidup mereka banyak strugglingnya juga, sama kok kayak kita. Itu manusiawi teman-teman, manusiawi banget sumpah. Nah ego ini bisa bahaya. Ego ini bisa membuat kita merasa inferior, merasa tidak pantas, merasa kalah dengan orang lain, merasa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain, atau malah bisa membuat kita merasa lebih baik dari orang lain gitu ya. Ego ini jadi bisa dua, bisa dia membuat kita minder atau membuat kita over pede, terlalu pede teman-teman, menganggap orang lain ini nggak ada apa-apanya sama kita gitu ya. Nah menurut Tolle, kita sering kali terlalu mengidentifikasikan diri kita dengan ego. Kita merasa bahwa aku ini adalah pikiranku, emosiku, dan juga pencapaianku. Padahal kalau kita terlalu dekat sama ego kita ini bakal terus-terusan merasa kosong dan gak pernah puas. Jadi kalian itu lebih dari cuma pencapaian, lebih cuma dari pikiran dan emosi kalian. Kalian adalah manusia seutuhnya yang punya perasaan, yang punya dimana momen-momen kalian menikmati game kalian punya momen dimana kalian menikmati waktu yang mungkin 1 jam untuk kalian baca komik dan sebagainya. Itu teman-teman, harus sadar kalian itu manusia. Kalian bukan robot yang diprogram, yang sudah punya sistem dimana kalian harus menjalankan A, B, C, D, dan enggak, kalian human. Oke, sampai sini kalian harus sadar dulu ya. Dan kalian harus sadar bahwa kalianlah yang menguasai ego, bukan ego yang menguasai kalian. Kalau ego udah menguasai kalian, kalau kalian menganggap bahwa hidup kalian cuma tentang prestasi, tentang pikiran, tentang emosi, sudah selesai. Kalian sudah tidak menjadi manusia seutuhnya, melainkan kalian cuma digelirkan oleh ego dan juga nafsu. Yang kedua adalah pikiran. Coba kalian bayangin dan perhatiin isi pikiran kalian sehari-hari. Berapa banyak waktu yang kalian habiskan untuk mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu ya. Hal-hal yang sebenarnya nggak akan terjadi juga kayaknya ya. Pikiran manusia ini kayak radio yang nggak bisa dimatikan teman-teman. Frekuensinya itu ada terus, nyamber terus ke otak kita. Jarang kan otak kita tuh merasa kosong. Ada terus yang kita dipikirin kan. Entah kita ngomong sendiri di dalam hati dan sebagainya. Kadang kita mikir sesuatu yang even itu belum terjadi, tapi kalian udah risau duluan. Waduh gimana ya, gimana ya. Padahal nggak akan terjadi juga. Itu cuma overthinking kalian aja teman-teman. Nah kata Tolle, kita bisa menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita. Kita bisa mulai mengambil ahli atas pikiran kita sendiri. Kita nggak harus terbawa sama omongan yang muncul terus di kepala kita. Jadi jangan kalian gampang nurutin intuitive stuff ya. Biasa kan orang bikin konten ya saat menurutin intuitive stuff. Ini kan mesti kan kayak aneh-aneh gitu ya. Tiba-tiba teriak di tengah mall dan sebagainya. Nah pikiran kita kan kayak gitu. Kita kan sering mikir tuh kalau kita ada di gedung di mall gitu. Tinggi juga ya, kalau loncat gimana kan kayak gitu ya. Nah kalian masa mau nurutin pikiran kalian kayak gitu? Enggak kan? Nah kalau kayak gitu aja kalian nggak mau nurutin, ya udah overthinking lain juga kalian harusnya nggak usah nurutin. Harusnya kalian yang mengambil alih atas pikiran kalian. Kalau kalian diambil alih sama pikiran kalian, ya kalian udah loncat dari mall itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke bab selanjutnya. Bagaimana caranya untuk hidup di saat ini? Nah, Tolle nggak cuma ngasih teori ya, dia juga ngasih tips praktis ya. Bagaimana sih caranya kita untuk bisa hidup saat ini? Jadi kalian itu harus jadi observer atau pengamat dari pikiran kalian sendiri. Misalnya kalau kalian lagi overthinking tentang sesuatu, coba kalian berhenti sejenak dan perhatiin. Oh, pikiranku lagi sibuk ini, lagi sibuk banget nih ngebahas hal ini gitu ya. Jadi kalian harus bisa terpisah dengan pikiran kalian dan kalian take it control ya teman-teman ya. Kalian harus tahu gitu ya. Saat kalian mungkin kebanyakan mikir, oh gimana besok makan gue apa ya, gini-gini, kalian langsung stop. Wah ini pikiran gue lagi sibuk banget mikirin makanan yang belum tentu gue besok bakal makan itu juga gitu ya. Nah dengan cara ini kamu akan bisa untuk mengendalikan pikiran kalian dan memisahkan diri kalian dan juga pikiran kalian. Ingat, kalian harus bisa take control ya. Kalian harus menjadi pemegang penuh ya teman-teman. Jangan kalian yang dikendalikan sama pikiran, tapi kalian yang mengendalikan pikiran. Ini kan di dalam kalian. Ini kan otaknya di dalam kepala kalian. Bukan kalian yang di dalam otak ini. Enggak. Kalian yang take it control, kalian yang menjalankan, kalian melakukan. Ini cuma sebagai CPU badan kalian. Ini cuma komputer doang di kepala kalian. Kalianlah usernya. Gitu. Kalian harus bisa memisahkan. Kalau komputer kalian udah mulai banyak task kan kalian harus klik and task ya biar kerjaan-kerjaan atau aplikasi-aplikasinya biar banyak ditutup gitu ya. Biar komputer kalian nggak berat. Nah sama. Kalian harus bisa menganggap pikiran kalian kayak komputer kalian. Kalau udah mulai banyak pikiran harus bisa ditutup. Tarik nafas. Terus kalian menyadari bahwa pikiran saya ini terlalu berisik gitu ya. Saya harus ambil udara segar dulu gitu ya. Ngerokok enggak baik sih ngerokok sebenarnya. Cuma ya memang ngerokok itu kan ada kegiatan inhale sama exhale yang membuat beberapa cowok yang rentan stres itu katanya dia bisa lebih mengendalikan stresnya. Cuma gue nggak nganjurin ya teman-teman. Kalian bisa ganti dengan cara mungkin ya tarik nafas dan keluarin nafas. Dan yang kalian harus ingat bahwa pikiran kalian itu bukan realitas 100%. Oke? Jadi itu bukan kenyataan. Oke? Cara kedua gimana? Berhenti berjuang melawan saat ini. Kadang kita itu terlalu sibuk berusaha untuk melawan realitas. Kita nggak terima biasanya dengan keadaan yang ada dan berharap semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak kita. Masalahnya nggak
bisa ya. Karena pikiran kita tadi yang udah terlalu liar, kita mikirin bakal besok tiba-tiba punya duit 1M cash, terus kita akan belanja mobil Porsche 911 gitu misalnya. Itu kan pikirannya terlalu liar ya. Terus kita menyalahkan nasib kita. Kenapa ya orang tua gue nggak melahirkan gue dalam keadaan dia kaya, sehingga gue bisa seberuntung orang-orang lain di sosmed ya, yang bisa belanja mobil mewah dan sebagainya. Dari pikiran akhirnya mempengaruhi kita. Mati kalian ya. Dari pikiran mempengaruhi ekspektasi. Sakit kalian, stres, kurus kalian guys ya. Nah itu kalian harus bisa take it control. Karena harus tahu bahwa sesuatu ini tidak semua berjalan atas kehendak kalian, teman-teman. Ada sesuatu yang berjalan itu yang tidak bisa kalian kontrol gitu ya. Kalian dilahirin siapa, kalian tinggal di mana gitu ya, kalian pendidikannya apa, itu kan sesuatu yang nggak bisa kalian kontrol. Emang kalian bisa milih lahir di sebuah desa dibandingkan kalian dilahirin sama orang yang lahir udah langsung di New York misalnya? Itu kan secara privilege udah beda gitu kan. Kalian nggak bisa memaksakan itu udah kehendak dari yang di atas gitu ya. Secara privilege udah beda, dari kurs udah beda, kurs mata uang udah beda, kecepatan informasi yang didapat juga beda ya teman-teman ya, dan sebagainya udah beda. Nah kalian nggak bisa menyalahkan, kenapa gue dilahirin di kecamatan, kenapa gue dilahirin di desa yang listriknya pemadaman bergilir gitu kan. Nggak bisa kalian nyalain itu. Makanya kalian harus mulai menerima diri dulu. Oh nggak apa-apa, kadang memang nggak semua itu berjalan sesuai dengan yang aku rencanakan. Semua yang pikiran aku ini pikirkan gitu ya. Makanya kalian bisa take control gitu. Cara ketiga adalah dengan fokus napas dan juga tubuh. Nah ini mulai masuk ke meditasi nih teman-teman ya. Tapi di buku ini memang dibahasnya kayak gitu. Salah satu cara terbaik buat kembali ke saat ini adalah dengan fokus ke nafas dan tubuh kita. Seperti yang gue bilang tadi, coba kalian tarik nafas dalam-dalam dan coba kalian rasain sensasi ketenangan yang ada di tubuh kalian. Perhatiin deh tangan kalian gimana nih. Coba kalian untuk mengambil waktu sejenak ya, perhatiin tangan kalian megang sesuatu, menyentuh sesama kulitnya gini. Oke? Coba rasain bagaimana kaki kalian berpijak di tanah, grounding ya teman-teman ya. Nah hal-hal sederhana kayak gini bisa membuat kalian kembali ke masa sekarang. Coba kalian rasain momen-momen main Uno bareng teman, momen-momen dimana kalian minum es teh manis sama pacar kalian, kalian nonton film yang sekarang kalian tonton ya. Apa yang di bulan ini ada keluar, film Superman, Fantastic Four. Kalian enjoy momen kayak gitu, kalian akan sadar bahwa kalian sebenarnya hidup di masa ini. Kalian nggak mungkin kan mikirin masa depan gue nanti mau nonton Avengers 10 gitu kan, nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah hal-hal sederhana gitu akan membuat kalian ketarik lagi kembali ke masa kini ya. Dilakuin ya kayak gitu ya. Kita masuk ke bab selanjutnya, ilusi waktu. Masa lalu dan masa depan itu nggak ada. Salah satu konsep menarik yang dibahas dalam buku ini adalah masa lalu dan masa depan itu sebenarnya udah nggak ada. Sebenarnya mereka itu cuma eksis, ada di pikiran kita doang gitu ya teman-teman ya. Masa lalu itu cuma kenangan ataupun memori yang disimpan di dalam kepala kita. Dia nggak bisa diakses lagi, dia nggak bisa diperbaiki, dia nggak bisa dijangkau. Dia cuma melayang-melayang di kepala kita lagi. Emang kalian kepikiran masa lalu terus gitu ya? Aduh seandainya aja waktu itu gue belajar kayak gini, apa yang mau dirubah? Nggak bisa ya. Kalian bisa rubah Pak saat ini kan? Saat ini kalian akhirnya oh ya udah gue belajar ya biar nggak terulang kesalahan gue di masa lalu kan. Yang bisa dirubah cuma masa kini. Masa lalu ya udah biarin, mau kayak salah kayak gimana pun ya udah, gak ada yang bisa disesali teman-teman. Apalagi masa depan. Kalau masa lalu udah terjadi, masa depan malah belum terjadi. Kenapa kalian takut atas sesuatu yang belum terjadi? Apakah kalian meremehkan Tuhan kalian? Enggak kan? Kalian kan pastinya percaya bahwa Tuhan menjaga kalian. Ya udah, kenapa kalian takut gitu ya? Ya asal kalian melakukan sesuatu yang benar, kalian udah kerja, kalian udah berguna untuk orang lain, membantu dan tidak melakukan dosa ataupun tidak merugikan orang lain. Ya udah, kalian nggak usah takut. Kalian nggak usah takut, maju aja. Hidup maju aja. Jadi gak ada masa lalu sama masa depan. Yang ada itu apa? Masa sekarang. Ini bagus nih ya. Ini kita akan masuk ke subbab selanjutnya ya. Kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi keadaan pikiran ya. Banyak orang pikir kalau kebahagiaan itu adalah suatu tujuan ya. Jadi mereka punya persepsi bahwa kebahagiaan itu terjadi kalau kalian sudah mencapai sesuatu. Membeli rumah, memiliki penghargaan ini, kalian bisa membeli mobil tipe ini dan sebagainya. Sekarang coba deh kalian wujudin itu. Paling bahagia kalian sehari doang guys, sumpah. Sisanya apa? Sisanya nggak ada. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bukan sesuatu kalian mendapatkan tujuan tertentu ya teman-teman. Kebahagiaan itu nggak ada syaratnya. Kebahagiaan itu ya bisa diciptakan. Kalau kebahagiaan itu punya syarat gue bahagia harus gue punya ini, punya, nggak akan ada habisnya. Alias kalian nggak akan pernah mencapai kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bisa kalian ciptakan. Momen-momen nonton bersama keluarga, momen-momen kalian main sama teman kalian, main sama keluarga kalian dan sebagainya. Itu kalian bisa ciptakan sendiri. Nggak usah nunggu ada syaratnya. Kebahagiaan gue syaratnya kalau nanti gue udah punya subscriber kayak gini.
Men, gak ada selesainya men. Manusia itu paling lemah dengan yang namanya rasa puas. Dan itu adalah titik yang paling gampang digoda sama iblis ya teman-teman. Makanya dulu Hawa digodanya pakai buah kuldi, buah pengetahuan. Karena manusia gak akan pernah puas dengan ya pengetahuan, harta yang dia punya. Paling gampang menggoda manusia adalah cara menggoda rasa puasnya. Nah kalian gak mau kan kayak gitu? Ya udah, ciptakan kebahagiaan kalian sendiri. Gak usah nunggu kebahagiaan bersyarat. Kita masuk ke subbab terakhir. Kesadaran dan keheningan adalah kunci hidup yang damai. Menurut Tolle, kesadaran penuh atas kehidupan kita saat ini adalah kunci dari keadaan damai. Dan buat mencapai itu, kita perlu belajar yang namanya menikmati keheningan. Di dunia yang serba sibuk yang sekarang, di dunia yang orang-orang kalau kalian lihat di sosmed, kerja dari pagi ketemu malam, malam masih rame-rame di party, klub-klub kayak gini, kumpul-kumpul, komunitas lari, komunitas apa dan sebagainya. Dunia yang kayaknya itu sibuk banget dan gak pernah tidur, tidak pernah berhenti. Kalian harus mulai mencari keheningan. Luangkan waktu kalian untuk bisa duduk diam, tanpa gangguan, tanpa distraksi, tanpa ada notif. Di sanalah kalian akan menemukan ketenangan yang sebelumnya mungkin kalian gak pernah sadari. Keheningan itu bukan berarti kosong ataupun membosankan. Justru di dalam keheningan itu kita akan bisa benar-benar terhubung dengan diri kita dan bisa menemukan jati diri kita. Makanya keheningan sering dilakukan oleh banyak agama dengan cara ya meditasi di Buddhis, saat teduh di Kristen, maupun bahkan Nabi Muhammad pun juga dia berdiam diri di Gua Hira ya sampai akhirnya mendapatkan wahyu. Makanya kenapa meditasi masih menjadi, menurut gue masih menjadi jalan paling ampuh, paling efektif untuk kalian bisa menemukan jati diri kalian dan lepas dari dunia. Gue Stephen Yang, semoga kalian bahagia.